Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, bagaimana keadaannya? Masih sehat? Masih semangat? Sehat. Semangat, sehat. Karena kita pertemuannya di jam terakhir, maka memang cuaca agak panas, jadi kita sedikit mungkin konsentrasi juga agak menurun, badan lelah, gitu ya. Tapi kita tetap harus semangat untuk menyelesaikan tugas kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita buka dengan doa. Saya minta tadi Ananda Francisca untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, Ibu. Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ananda Francisca untuk doa pembukanya. Baik, bagaimana, sudah siap kita untuk memulai pelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Jadi materi kita untuk siang hari ini adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi pribadi yang unik. Nah, minggu ini kita lanjutkan dengan materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan, diciptakan semartabat sederajat sehingga mampu menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, entah itu laki-laki maupun perempuan, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Baik, sebelum kita masuk materi, dari kata di tujuan pembelajaran terdapat dua kata di sini, dua kalimat gitu ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Baik, kita lihat ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu bisa kita lihat perbedaannya ditinjau dari segi biologis maupun psikis ya. Perbedaan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi biologis, misalnya apa saja kalau ditinjau dari segi biologis, Cornelius? Ya. Dari segi biologis, bagaimana Cornelius? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Dari sisi biologis, misalnya jenis kelamin berbeda, iya, dan perempuan. Iya. Ada lagi? Masih banyak, ya. Iya. Baik, jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis adalah terletak pada jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai gender. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata gender? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jadi apa itu gender? Saya, Bu, dari kata gender, dari jenis. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jenis lah. Jadi ada perbedaan jenis kita dari sisi kelamin dan sebagainya. Gender. Iya, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu gender, Lorianus? Gender itu pembagian kelompok berdasarkan jenis kelamin, Bu. Oh iya, baik. Jadi mari kita lihat bersama-sama apa itu gender. Gender adalah ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Jadi gender membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dibangun atas dasar kesadaran sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kata gender itu adalah lebih sebagai ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosial dan identitasnya dalam masyarakat. Jadi, gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ya. Dasar biblis kesejahteraan gender terdapat dalam kitab Kejadian bab 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita bersama-sama membaca
teks ayat kitab suci ini. Baik, selanjutnya kita bersama-sama sudah selesai membaca? Sudah, Baik, Bu. kita baca bersama-sama ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik Tidak kalau baik kalau manusia manusia itu itu seorang seorang diri diri saja. Aku akan Aku akan menjadikan menjadikan penolong penolong baginya baginya yang yang sepadan sepadan dengan dengan dia. dia. Lalu Lalu Tuhan Allah Allah membentuk dari tanah segala segala binatang binatang hutan hutan dan dan segala segala burung burung di di udara. udara. Dibawanya Dibawanya lah lah semuanya kepada semuanya kepada manusia manusia untuk melihat bagaimana bagaimana ia menamainya. Dan dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. manusia Manusia itu itu memberi memberi nama kepada segala pada makhluk, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, Dia ia tidak mencapai penolong yang sepadan sepadan. dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Iya, terima kasih. Kita sudah bersama-sama membacanya dengan sesama. Baik, kita akan sama-sama mendalami teks kitab suci ini. Bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Siapa yang mau menjawab sebelum kita masuk penjelasan berikutnya? Setara, Bu. Iya, Sama. setara. Mengenai ada lagi yang sudah kita baca tadi melalui kitab suci, apakah saja yang kalimat yang dimunculkan di teks ayat kitab suci yang berhubungan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Saling menolong. Penolong. Sebagai penolong. Baik. Ada lagi? Diambil dari tulang rusuk tadi, Bu. Oh iya, diambil dari tulang rusuk. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita bersama-sama melihat beberapa poin inti dari kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, sebagai penolong. Artinya sebagai penolong itu semartabat, tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian rekan sepadan. Sepadan artinya kesamaan harkat dan martabat, bukan tuan dan hamba, bukan atasan ataupun bawahan. Ananda Betaria mengatakan, ada kata kalimat tadi ya di dalam teks suci, ada tulang rusuk. Jadi laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ada kalimat di situ dikatakan tulang rusuk. Mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, tulang kepala, atau tulang-tulang yang lain gitu ya? Kenapa harus dari tulang rusuk? Kira-kira kenapa? Tanda kesederajatan, Bu. Iya, karena kesederajatan. Ada lagi yang mau menjawab? Tulang rusuk itu dekat dengan hati, Bu. Iya, tulang rusuk dekat dengan hati. Terima kasih. Ada kita lanjutkan ya. Jadi kenapa diciptakan dari tulang rusuk? Artinya sama tinggi, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, tetapi martabatnya sama. Makna dari kisah penciptaan yang kita baca tadi, ada beberapa poin inti yang bisa kita petik, kita ambil ya. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai citra Allah, serupa atau segambar dengan Allah. Kemudian, manusia dianugerahi kepercayaan dan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya
keselamatan Allah, yaitu menguasai alam ciptaan. Yang ketiga, manusia dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan mengenai diskusi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk berdiskusi ya. Tugas pertama dari diskusi adalah jelaskan maksud dari kesetaraan gender. Yang kedua, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang laki-laki dan perempuan. Ada yang selesai diskusinya? Silakan. Kelompok yang mana dulu yang ingin menyampaikan? Bagaimana? Kelompoknya Anandatri sudah bisa? Iya. Silakan. Bapak yang jelaskan maksud dari kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu menurut kelompok kami tidak ada lagi pembedaan antara laki-laki dengan perempuan untuk dalam hal tugas, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih kelompoknya Anandatri. Kelompoknya Ananda Eka bagaimana? Nomor 1. Sekarang yang nomor 2 aja langsung ya. Kita jawab. Nomor 2 ya. Iya. Saya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu memberikan tugas yang biasa dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Misalnya mencuci piring, atau menyapu, atau mencuci baju. Gitu Bu, dari kelompok kami. Iya, terima kasih atas presentasinya Ananda Eka. Untuk pertanyaan yang ketiga dari kelompoknya kelompoknya Ananda Cornelius, silakan. Bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Menurut kami, Bu, terkait dengan kesetaraan gender ini dalam konteks kitab suci maupun ajaran gereja itu lebih menekankan dimensi martabat manusia itu sendiri, bahwa entah dia laki-laki, entah dia itu perempuan, martabat manusia itu sama di hadapan Allah, di hadapan sesama dan alam yang lainnya. Jadi tidak ada yang istimewa, yang diistimewakan, semuanya sama, saling menghargai, saling membantu, saling melayani, rekan yang berjuang bersama untuk kebaikan bersama dan sebagainya. Begitu Bu dari kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih kelompoknya Ananda Cornelius. Baik, terima kasih atas jawaban diskusinya. Ibu akan menyampaikan satu kesimpulan dari hasil diskusi kita. Baik, yang pertama kesimpulan bahwa hasil diskusi kita, laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Yang kedua, keduanya diciptakan menurut cipta Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Yang ketiga, dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia, diambil dari Kejadian 1 ayat 31. Itu ya kesimpulannya. Baik, untuk tugas di rumah, tugas anak-anak di rumah untuk dikerjakan. Jadi nanti sampai di rumah kalian silahkan membuat slogan yang berisikan tentang niat bagaimana menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Nah, jadi slogan itu ditulis, dibuat sedemikian rupa, mau ditempelkan bisa ditempelkan di media belajar, ataupun ada yang mau menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan ini. Ibu silakan, misalnya melalui Instagram, melalui Facebook, melalui berbagai macam media sosial yang bisa digunakan. Nah, itu tugasnya untuk pekerjaannya di rumah. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup kegiatan kita nanti dengan doa penutup. Ibu minta untuk menutup doa kita, Ananda Betaria untuk menutup doa kita pada siang hari ini, pertemuan kita. Baik, Ibu sama teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam pelajaran hari ini. Berkatilah kami dalam perjalanan kami pulang, semoga kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ibu. Oke, komentarnya dari Pak Cornelius. Iya. Komentarnya Pak. Terima Siap, kasih Bu Eka, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tadi bagus pemaparannya dari sisi materi, esensi yang ada tersampaikan dengan baik. Hanya lalu yang menjadi pertanyaan saya ini, Ibu pakai model apa ini ya? Sebenarnya pakai model PBL. Karena kalau model PBL, saya melihat tidak ada masalah yang Ibu buka dengan kita. Kalau PBL mestinya ada masalah yang harus yang melatar belakangi materinya, itu menurut saya. Tapi tadi kita langsung pada pendalaman materinya. Ya, mungkin baik nanti kalau memang PBL mesti dilatar belakang dengan masalah apa. Ada banyak fenomena-fenomena yang bisa kita tarik, baik dari kehidupan yang nyata, baik kesaksian dan sebagainya terkait dengan kesetaraan gender. Itu saja mungkin dari saya Bu, tapi dari sisi materi bagus, dari sisi pemaparannya bagus, kami bisa menangkap pesan-pesan yang Ibu sampaikan. Profisiat Bu, sudah menyelesaikan satu proses ya. Semoga kita semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Waktunya saya berikan kepada Ibu Eka. Terima kasih Bu. Pak Cornelius, terima kasih.